Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi unzila alaina al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wal ba'd. Adalah satu anugerah yang sangat besar tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Maka dengan diturunkannya Al-Quran, sekian banyak penyakit disembuhkan, baik penyakit hati berupa syahwat, syubhat, kesedihan, keraguan, kegundah-gulanaan, atau juga penyakit kebodohan, sehingga manusia berjalan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia bisa meraih selamat dunianya dan akhiratnya. Maka inilah sesungguhnya yang menjadikan kita terus melatih diri untuk cinta terhadap Al-Quran, untuk cinta di dalam membaca Al-Quran, untuk cinta bersama orang-orang yang membaca Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, dan tolong menolong agar dakwah mencintai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran menjadi dakwah yang makbulah, yang diterima oleh manusia, sehingga manusia berjalan dengan petunjuk dari Allah SWT sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, sesungguhnya Al-Qur'an yang dibaca oleh manusia nanti akan menjadi penolong bagi pembacanya. Muttafaq rawahu Muslim, hadis ini riwayatkan Muslim. Di dunia ini manusia butuh akan pertolongan, seperti kita juga membutuhkan bantuan, pertolongan untuk lebih tersebarnya dakwah Al-Quran, dan agar dakwah Al-Quran ini menjadi milik kaum muslimin secara umum. Ini di dunia. Kemudian dalam kehidupan manusia juga membutuhkan pertolongan, seperti tatkala mereka sakit, tatkala mereka dalam keadaan lapar, dalam keadaan tidak memiliki rumah, dalam keadaan tidak memiliki orang tua, tidak memiliki sanak saudara sendiri, dia butuh pertolongan.
Karena kalau sendiri dia akan merasa sepi dan menderita. Ini di dunia. Sedangkan besok di akhirat lebih lagi. Karena keadaan di dunia sesusah apapun masih ada tempat untuk bernaung, tempat untuk berteduh, tempat untuk makan. Tetapi kalau sudah susah di akhirat, kemana mau berteduh? Kemana dia mau minta pertolongan? Maka di sini Rasulullah SAW menunjukkan bagi mereka yang membaca Al-Quran, Al-Quran itu yang akan menjadi pembela bagi dirinya, menjadi penolong bagi dirinya. Sehingga orang-orang yang sedang membaca Al-Quran jangan merasa hilang waktunya. Orang-orang yang sedang menghafal Quran jangan sampai merasa tertinggal, sehingga dia harus tergesa-gesa di dalam menghafal, di dalam membaca, di dalam mempelajari Al-Quran. Karena sesungguhnya nanti Al-Quran itu akan menjadi penolong, akan memberikan syafaat. Bukan di dunia ini saja. Kalau di dunia ini banyak sekali pertolongan, tetapi nanti di akhirat yang pertolongan itu jauh-jauh lebih dibutuhkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Semoga Allah jadikan kita dan keluarga kita menjadi ahli Al-Quran. Hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Sam'an. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa alihi alladhina kanu ya'maluna bi fid dunya taqaddumu surat al-Baqarah wa Ali Imran tuhajani an sahibihima." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan didatangkan pada hari kiamat Al-Quran. Jadi Al-Quran nanti akan didatangkan oleh Allah, ya, akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat, ya, kedatangan pada kiamat Al-Quran. Wa ahli, dan juga ahlinya, yaitu orang yang ahli baca Quran. Untuk ahli baca Quran itu harus melalui masa berat, harus melalui masa susah. Masa berat contohnya, ya Allah, kok harus ngapal Quran terus? Kapan bermainnya? Kapan ini dan itunya? Tapi kalau dia sudah mampu melewati masa berat, seperti orang berpuasa menahan lapar dan dahaga, tatkala terlewati masa menahan lapar dan dahaganya berlewat sampai datang waktu berbuka puasa, maka rasa berat itu hilang. Maka tatkala kita membaca Quran dan mengalami kesulitan, kadang sebagaimana perasaan yang seperti itu tadi yang disebutkan, ada rindu, ada macam-macam, tatkala itu lewat, maka kita akhirnya menjadi orang-orang yang merasa senang dengan Al-Quran. Maka didatangkan pada hari kiamat Al-Quran. Wa ahlihi alladzi kanu ya'maluna bihi, dan juga orang-orang yang menjadi ahli Al-Quran yang di masa hidupnya mereka mengamalkan Al-Quran fid dunya, di dunia. Taqaddumu surat Al-Baqarah, yang didahulukan di sini yaitu surat Al-Baqarah. Ini berarti menunjukkan keutamaan menghafal surat Al-Baqarah.
Coba siapa di antara kalian yang sudah hafal surat Al-Baqarah, boleh angkat tangan. Berarti di sini kita berjuang untuk di antaranya menghafal surat Al-Baqarah. Makanya jangan sampai kita merasa waktu kita terbuang sementara kita belum mendapatkan hafalan itu. Yang pertama nanti yang akan membela kita pada hari kiamat yaitu surat Al-Baqarah. Wa Ali Imran, dan surat Ali Imran. Tuhajani an sahibihima, keduanya akan membela orang-orang yang menghafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Abad sudah hafal surat Al-Baqarah? Nah, nanti berarti mulai ya bersemangat. Arja sudah hafal surat Al-Baqarah? Unes? Nah, berarti ya mulai belajar. Kamu butuh ya sabar ya. Akan ya, membelanya dari ahli Quran tersebut. Ini saja yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini ya. Hari apa ini? Hari Kamis ya. Tanggal 6 Juli ya, 6 Juli 2023. Semoga Allah memberikan rizki kepada kita yang berlimpah, kepada orang tua kita, dan Allah menanamkan rasa cinta kita kepada Al-Quran. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.